ada beberapa hal yang Bapak Ibu Saudara perlu perhatikan. Pertama, jemaat wajib menggunakan masker saat datang dan selama ibadah berlangsung. Berikut cara penggunaan masker yang benar. Kedua, jemaat wajib mencuci tangan saat datang dan selesai beribadah. Gereja menyediakan wastafel di pintu masuk, dan berikut cara mencuci tangan yang baik dan benar. Ketiga, jemaat dapat duduk di kursi sesuai dengan nomor pendaftaran. Keempat, hindari kontak fisik dan berikut adalah salam baru yang akan digunakan usher gereja kita. Seusai ibadah, Bapak Ibu Saudara bisa keluar secara tertib dengan arahan usher dan jalur keluar yang sudah diatur dan sudah disediakan oleh gereja. Kami informasikan bahwa seluruh properti dalam gedung ini seperti ruangan, kursi, pintu dan alat-alat lainnya selalu dalam kondisi yang steril, baik sebelum dan seusai ibadah. Dan kami membutuhkan kerjasama, perhatian, dan partisipasi Bapak Ibu Saudara agar ibadah bisa berjalan dengan baik. Dengan demikian, kami percaya Bapak Ibu Saudara dapat mengikuti ibadah dengan penuh sukacita dan mengalami lawatan jamahan Tuhan. Bersama Yesus pasti bisa. Tuhan Yesus memberkati. Ya, baik, puji nama Tuhan. Selamat pagi, shalom bagi kita semua, shalom. Berapa banyak yang rindu untuk memuji menyembah Tuhan, boleh angkat tangan saudara. Puji nama Tuhan, kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus kita yang baik. Kita bersyukur sekali kalau pada pagi hari ini, dalam segala keadaan yang luar biasa, kita boleh datang bersekutu, berhimpun sebagai tubuh Kristus untuk menyembah Tuhan, untuk memuliakan Tuhan. Dan saya sangat percaya Allah yang kita sembah itu Allah yang hidup. Dan Dia hadir di tengah-tengah kita dan siap untuk melawat saudara dan saya. Karena jauh lebih dari kita rindu untuk mendekat kepada Tuhan. Tuhan rindu untuk mendekat kepada setiap kita, katakan amin. Sekali lagi kasih tahu kanan kiri saudara, katakan selamat menikmati hadirat Tuhan gitu saudara. Nggak usah kasih salam, cukup berikan say hi, selamat hari Minggu, puji Tuhan. Kita berikan tepuk tangan bagi Allah kita yang baik, haleluya. Satukan hati kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan, kami sungguh bersyukur, hati kami limpah dengan ucapan syukur Tuhan. Ketika Tuhan boleh mempertemukan kami sebagai keluarga Allah, sebagai tubuh Kristus, untuk kami bersama-sama meninggikan Engkau Tuhan. Ini adalah waktu yang berharga dan yang terindah dalam hidup kami. Kami masih boleh menikmati hadirat Tuhan. Kami masih boleh merasakan lawatan Tuhan di tempat ini. Tuhan, biarlah kami boleh terus meninggi-ninggikan nama Tuhan di tempat ini. Sebab hanya Engkau Allah yang layak untuk kami puji dan kami muliakan. Karena segala yang Tuhan sudah lakukan, yang Tuhan akan lakukan, dan Tuhan sedang lakukan dalam hidup kami. Kami percaya semuanya pasti mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Engkau. Tuhan, kami persembahkan waktu ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari bersama-sama katakan, Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Kami buka hati kami, ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Roh-Mu yang hidup
bersama, katakan ku buka hatiku Tuhan. Ku buka hati untuk jamaah-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku. Di altar-Mu kami datang menyembah Raja segala raja. Angkat tanganmu tinggi-tinggi, katakan ku buka hati Yesus Tuhan. Di hadirat-Mu Kau ambil alih. Sebab kami lemah, tapi Engkau kuat Tuhan. Kuasa-Mu memenuhi kami. Mari gereja Tuhan sekali lagi katakan buka hati Yesus Tuhan. Yesus Mesias. Haleluya. Seluruh hidupku Tuhan di altar-Mu. Buka hati sekali lagi, ku buka hati. Hanya Engkau sumber kekuatan kami Tuhan. Engkau mata air kesembuhan kami. Engkau sungai sukacita kami. Berserah di hadirat-Mu Tuhan. Ku buka hati bagimu. Mari umat Tuhan sembah, undang hadirat-Nya dengan menyembah. Bertahtalah atas pujian pengagungan kami, bersemayamlah atas penyembahan umat-Mu. Biarlah Engkau berkenan atas apa yang kami lakukan. Oh, haleluya. Tidak ada tempat yang paling lebih indah selain dalam hadirat-Mu Tuhan. I worship You, Jesus. I worship You. All of my heart and all of my soul, we worship You. Oh, we worship You, Jesus. I worship You. Come on, church, we worship God. Lift up your heart to Him. Worship.
Haleluya. Mari angkat tangan kita sekali lagi di hadirat Tuhan. I worship you, Jesus. With all of my heart and soul, I worship you, my King. Haleluya, haleluya. Kami menikmati hadirat-Mu Tuhan. Engkau Bapa yang sangat baik buat kami. Terlalu banyak perbuatan baik yang Kau kerjakan buat kami. Biarlah sebentar kami ingin memberi yang terbaik kepada Engkau, yaitu hati kami, supaya bisa diisi, dikerjakan, dibentuk oleh firman-Mu. Kami percaya firman ini berkuasa. Firman yang hidup, yang hari ini yang sakit akan disembuhkan oleh firman Tuhan. Yang susah Tuhan akan hibur, yang berkekurangan pasti diberi berkelimpahan. Urapi hamba-Mu Tuhan, urapi setiap kami dengan urapan Roh Kudus-Mu. Tuhan Yesus yang menolong kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari yang percaya katakan amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom. Ya, saya lemes. Lebih semangat ya. Shalom. Ya, puji Tuhan. Ya, mulai banyak sudah ya. Saudara, saya harus menyapa saudara-saudara kita yang ikut lewat live streaming. Tapi berhubung alat ini sudah dipakai 5 tahun. Jadi yang kameranya rusak. Jadi saudara khusus hari ini dengarkan seperti radio ya. Jadi saya ucapkan shalom untuk saudara-saudara yang ikut lewat live streaming baik di Indonesia maupun yang di luar negeri. Juga untuk jemaat kami di Betani Yestoya Malang, Blimbing, Pontianak, Blitar dan Jombang. Ya, puji Tuhan. Nah, saudara-saudara, kalau saudara mau menikmati hadirat Tuhan, saudara harus hadir di ibadah kita. Saya hamba Tuhan, kalau dengarkan live streaming, saya ini iso mangan kacang, iso melaku-melaku, bek ngombe, bek ngobrol-ngobrol ya. Bagaimana saya bisa menikmati hadirat Tuhan lewat live streaming? Ya mungkin ada yang bisa ya, tapi kalau saudara di tempat ini, saudara mengikuti ibadah, saya percaya hadirat Tuhan akan melawat saudara. Ya juga saudara-saudara yang ikut live streaming, saya anjurkan sungguh-sungguhlah. Jadi seperti saudara di ibadah. Jadi saya tadi kasih contoh, seringkali kita tidak konsentrasi ya. Nah hari ini kita akan belajar lewat firman Tuhan. Saudara lihat ada DNA kita, nah ini yang menjadi darah daging kita ya. Yang kedua mengasihi sesama seperti apa? Diri kita sendiri. Ya, ini yang sehari-hari harus dilakukan oleh semua pelayan dan jemaat Tuhan di Betani Yestoya Malang maupun di cabang. Kami juga punya mission statement, ya ini yang akan kami khotbahkan juga selain DNA itu, yaitu memiliki keluarga jasmani dan rohani yang apa? Kokoh. Saya membawakan seminar baik itu untuk pebisnis maupun keluarga rumah tangga. Saya hanya bilang sederhana,
Kamu boleh sukses, boleh terkenal, boleh punya uang banyak. Tapi kalau keluarga kita tidak baik, maka itu akan menjadi kegagalan besar. Saudara, ini tidak pernah salah Alkitab, pasti benar. Ya, makanya hari ini kita lihat ayat yang sangat terkenal, kita baca ya. Mazmur 133 ayat 1 sampai yang ketiga. Ya, Mazmur 133 ayat 1 sampai yang ketiga. Katanya sungguh alangkah baiknya dan indahnya. Sudah baik, indah lagi. Apabila saudara-saudara apa? Diam bersama dengan rukun. Nah itu kan tadi DNA kita mengasihi sesama. Dan kerukunan ini juga nanti membuat keluarga kita, baik jasmani, keluarga atau saudara kandung maupun yang rohani di dalam Tuhan. Jadi kokoh. Ayat 2 katanya seperti minyak yang baik. Di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Ayat 3. Seperti apa juga embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab mari kita baca kalimat terakhir ini. 2, 3. Iya, jadi Tuhan memerintahkan satu berkat. 2, kehidupan untuk selama-lamanya. Bagi siapa? Yang hidup rukun. Di mana ada kerukunan, Allah perintahkan berkat dan kehidupan. Ini belum bicara saudara melayani Tuhan, cinta Tuhan sungguh-sungguh, baru ada kerukunan. Dulu koko saya itu baik, saya yang kurang baik. Jadi saya sering ganggu koko saya ya. Kalau terus ribut, mama saya sambil nangis ngomong gini. Ojo ribut ae, rezeki ini abot. Pernah dengar kata-kata ini saudara? Di keluarga kalau ribut terus katanya rezekinya apa? Seret. Iya. Ini filosofi orang dunia yang tahu. Ternyata di Alkitab ada saudara. Jadi saudara hari ini kita belajar tentang kerukunan. Saya tidak pernah lupa ya. Waktu mama saya marah di gereja. Mama saya duduk di sini, saya di sebelah, koko saya di sini. Ya. Dulu firman Tuhan itu bisa 1 jam sampai 1 jam setengah. Ayatnya bisa 50 saudara ya. Banyak. Jadi saya ini gak tahan, koko saya tak cewet ya. Lu ini. Suwe-suwe tunjaan ya di gereja ya. Firman Tuhan loh, mama saya berdiri. Diam! Langsung sak gereja mandek kabeh sak pengkhotbah saudara ya. Ini rumah Tuhan. Pluak kepala ini diantemi. Sekali lagi awas ya. Sampai hari ini loh mancep saudara. Ini rumah Tuhan, ada Tuhan Yesus di sini. Gitu mama saya. Sambil nangis ngomongnya. Sampai sekarang lo mancep. Ini anak sekarang kan lain ya. Begitu tawur, main game ini ya. Nah itu nek sekarang ya. Jadi sejak itu saya tahu ini rumah Tuhan. Nah sejak itu saya tahu betapa kerukunan ini penting. Nah hari ini kita belajar. Saya cuma mengambil contoh ayat yang ketiga. Kalau saudara dan saya, katanya Alkitab rukun seperti embun gunung Hermon. Jadi dari dulu Hermon ini sudah mengeluarkan salju. Tingginya hanya 2.800 meter di atas permukaan air. Di Syria ada gunung yang lebih tinggi, 3.000 sekitar 3.500, tapi tidak pernah ada salju. Tapi Hermon ini ada. Saudara, ada 3 bukit yang sangat terkenal. Yang satu namanya Banias. Jadi bukit ini bisa menampung salju dalam 1 tahun. Terus bukit ini bisa meneteskan air, yang air ini bisa mengalir terus. Ya ini ke bukit-bukit Sion, sampailah terakhir di Danau Galilea. Seluruh Israel dihidupi oleh danau ini saja. Saya tidak habis pikir ya, di Indonesia ini banyak sumber air.
Saudara, untuk Danau Galilea hanya dari air hujan. Ada sungai yang mengalir dari Libanon, dari Banias, dan satu lagi. Hanya itu aja. Saudara, tapi katanya Alkitab ini ya, seperti itulah mengalir berkat-berkat ini. Jadi hari ini mungkin loh ya, saudara dan saya tidak diberkati, salah satunya tidak rukun ini. Suami istri geger, tapi ini ada koncone mesra, ya. Tapi sakjane enggak. Saya punya teman gembala loh ini, ya. Terus saya cerita tentang kepahitan, terus ngejak ngomong cuma bilang gini, loh Pak, kon mau nyindir aku? Kok? Ngongkon mbek bojone gandengan terus ngono lho. Saudara baru ngomong, loh kamarku iku Pak, masuk langsung bagi 2 kasure. Aku 8 tahun ndak kumpul. Ya sakjane ya, di mata Tuhan aku ya cerai. Cuma supaya jemaat ini ndak ribut, ndak pecah. Ya wis kita mesra-mesraan aja di depan mereka. Apa saudara dan saya mau kamuflase gitu terus? Atau saudara mau berbohong terus? Ya sekarang dibereskan. Saudara-saudara, hari ini kita tidak bisa tahu kalau dari depan. KKR di lapangan sepak bola aja. Mari KKR luar biasa. Wah, banyak orang ditolong Tuhan. Tiba-tiba ada suami langsung ngerangkul istri. Waduh, istrinya dirangkul nangis. Aduh Pak, selama kawin kamu gak pernah ngerangkul aku ya. Baru kali ini mungkin kamu tadi dijamah Tuhan ya. Cari sing laki, gundulmu. Kuakit sing wedok, kon tak rangkul iki soalnya iki buyar ribuan orang. Kon gak dirangkul engko ilang, kapok kon ya. Ternyata lain di depan sama di hati. Nah hari ini saudara dan saya harus memulai untuk bisa hidup rukun. Mari kita akan lihat ya bagaimana 2 orang ya yang mengadakan persahabatan luar biasa. Ayo kita baca ya. 1 Samuel 18 ayat 1 sampai 5. 1 Samuel 18 ayat 1 sampai 5. Ketika Daud habis berbicara dengan Saul, berpadulah apa? Jiwa Yonatan dengan jiwa Daud. Terjadilah ya hubungan yang istimewa baik Yonatan dan Daud. Dan Yonatan mengasihi dia seperti apa? Jiwanya sendiri. Saudara tahu waktu ini Yonatan itu anaknya Saul, raja. Tapi Daud ini kacungnya, istilahnya gitu ya. Waktu ini loh ditulis, ayat 5, ayat 2. Pada hari itu Saul membawa dia dan tidak membiarkannya pulang ke rumah ayahnya. Jadi Daud tidak boleh pulang, biar tinggal. Ayat 3. Yonatan mengikat perjanjian dengan Daud karena ia mengasihi dia seperti dirinya sendiri. Ayat 4. Yonatan menanggalkan jubah yang dipakainya dan memberikannya kepada Daud. Juga baju perangnya, sampai pedangnya, panahnya dan ikat pinggangnya. Ayat 5. Daud maju berperang dan selalu berhasil kemana juga Saul menyuruhnya. Sehingga Saul mengangkat dia mengepalai para prajurit. Hal ini dipandang baik oleh seluruh rakyat dan juga oleh seluruh pegawai-pegawai Saul. Jadi ini waktu posisi Daud, saudara ya, jadi kacungnya istilahnya. Nah sekarang kita baca lagi ayat terakhir ya, 1 Samuel 19 ayat 1 sampai 7. 1 Samuel 19 ayat 1 sampai 7. Saul mengatakan kepada Yonatan anaknya dan kepada semua pegawainya. Apa yang dikatakan bahwa Daud harus dibunuh. Ya, ini mulai terjadi kebencian. Tetapi Yonatan anak Saul, apa saudara? Sangat suka kepada Daud. Katanya ayat 2. Sehingga Yonatan memberitahukan kepada Daud gini, ayahku Saul berikhtiar ya. Jadi merencanakan untuk membunuh engkau. Oleh sebab itu hati-hatilah besok pagi ya. Duduklah di suatu tempat perlindungan dan bersembunyilah di sana. Ayat 5, ayat 3. Aku akan keluar dan berdiri di sisi ayahku di padang tempatku itu. Maka aku akan berbicara dengan ayahku perihalmu. Aku akan melihat bagaimana keadaannya lalu memberitahukannya kepadamu. Ayat 4. Lalu Yonatan mengatakan yang baik tentang Daud kepada Saul ayahnya, katanya gini. Janganlah raja berbuat dosa terhadap Daud hambanya. Sebab ia tidak berbuat dosa terhadapmu. Bukankah apa yang diperbuatnya sangat baik bagimu? Ayat 5.
Ia telah mempertaruhkan nyawanya dan telah mengalahkan orang Filistin itu. Dan Tuhan telah memberikan kemenangan yang besar kepada seluruh Israel. Engkau sudah melihatnya dan bersuka cita karenanya. Mengapa engkau hendak berbuat dosa terhadap darah orang yang tidak bersalah dengan membunuh Daud tanpa alasan? Ayat 6. Saul mendengarkan perkataan Yonatan. Ini anaknya. Ya, dan Saul bersumpah, demi Tuhan yang hidup, ia tidak akan dibunuh. Ayat 7. Terakhir, lalu Yonatan memanggil Daud dan Yonatan memberitahukan kepadanya segala perkataan. Yonatan membawa Daud kepada Saul dan ia apa? Bekerja padanya seperti Daud. Saudara-saudara, ini lihat bagaimana kerukunan. Jelas Saul rajanya, ya, harus dibunuh. Tapi Yonatan, saudara, ya, dia seorang yang mengasihi. Makanya saya ingin hari ini kita belajar dari Yonatan ini, ya. Saya tulis ini, ya, tentang hidup rukun. Nah, untuk bisa rukun dari ceritanya Yonatan sama Daud, mari kita bisa ambil dua hal ini. Coba saudara lihat yang pertama. Rendah hati. Loh, ini anaknya raja loh, saudara, ya. Kadang saya gini, kok saya gelem ya. Anak raja, ya. Berarti bicara kerendahan hati. Saya percaya orang yang rendah hati, yang tidak arogan, dia pasti, saya berani pastikan, ya, bisa kumpul dengan siapa saja. Saya percaya dia akan mudah untuk mengasihi. Yang kedua juga apa? Pembawa damai. Jadi setiap orang yang berpikir untuk mendamaikan orang, untuk membawa perdamaian, saya berani pastikan di situ nanti akan terjadi kerukunan. Tapi kalau dia membawa gosip, ya terjadi kekacauan. Apalagi dibumbui gosip, tambah sip, saudara, ya. Nah, hari ini gimana, saudara? Apakah saudara hari ini punya kerendahan hati? Kalau saudara masih benci dengan keluarga, benci dengan istri, dengan suami, dengan anak orang tua, berarti saudara masih arogan di hati saudara. Tapi kalau hari ini saudara bisa datang untuk bisa meminta ampun, minta maaf, mengampuni, memaafkan, berarti saudara memiliki kerendahan hati. Dan jangan lupa, kita ini pembawa-pembawa damai. Ya, saya berharap kita anak-anak Tuhan, khususnya hamba Tuhan, kita adalah pembawa damai. Bukan pembawa kekacauan. Ya, makanya hari ini ayo kita mulai. Kenapa? Di mana ada kerukunan, terjadilah di sana berkat dan kehidupan. Saudara, kalau Tuhan memberkati gampang, ya. Kalau Tuhan memberkati gampang, mengambilnya juga gampang. Ya, tapi ada kehidupan. Nah ini, saudara bisa menikmati hidup ini. Saya setiap bawa rombongan ke Israel, puji Tuhan yang 2 kali terakhir ini, saya senang, gak ada sing namanya ribut, ya. Dulu kadang ada, ya. Kalau sudah ribut, sak grup KP, gak enak. Ya memang 80 orang lebih, saudara, ya. Ya memang susah baru ketemu di sana. Ya nek ada keributan gak enak. Tapi nek rukun, waduh enak rasanya, ya. Hidup ini sip gitu, ya. Kita ngadakan live Instagram. Saya buatkan grup. Kapan itu ribut, saudara, ya. Sampai jam 12 malam. Saya tidak pernah ketemu orang-orang itu. Namanya di dunia maya. Tiba-tiba mereka, ya, pakai WA 5 orang atau 8 saya lupa, ya. Pokoknya kecil-kecil gitu gambarnya. Saya baru tahu wajahnya. Wah iki toh, ya. Saya cuma bilang satu, kamu mau cari musuh apa cari kawan di sini? Kalau nyari kawan, berhenti, tidak usah musuhan. Nek nyari musuh, keluar dari live Instagram, ya. Waduh, saudara, ya. Padahal dalam hati saya jangan keluar, saudara, ya. Ya ini kan bahasanya pendeta sing kadang, ya, sodok keras padahal dalam hatinya ya beda, ya. Tapi yang kita inginkan, coba sekarang saya tanya saudara, saudara mau cari musuh apa cari kawan? Mau cari musuh apa cari saudara? Iya, apalagi sama saudara kandung. Kerjakan. Saya percaya kalau kita melakukan saat ini, Allah akan perintahkan berkat buat kita. Ya, mari kita tunduk kepala. Karena sudah 1/2 jam ini, ya. Sebentar kita akan masuk perjamuan kudus. Saudara tidak usah takut, perjamuan suci itu artinya Tuhan ingin terus bersekutu sama kita. Tinggal bersama kita.
Sekarang dia sudah tinggal. Dia ingin terus. Makanya saudara bersyukurlah kalau ada Yesus dalam hidup kita. Berarti hidup kita akan dahsyat luar biasa. Saudara-saudara, coba pejamkan mata sejenak. Apakah kita hari ini sudah penuh kerendahan hati? Selama saudara merasa orang lain lebih hebat dari saudara, itulah kerendahan hati saudara. Selama saudara berkata orang lain lebih bodoh dari kita, hati-hati, inilah mulai tinggi hati. Saudara, apakah kita ini pembawa damai atau pembawa gosip kemana-mana? Membicarakan terus, menghancurkan kehidupan orang lain. Ataukah kita pembawa damai? Tapi saya percaya hari ini kita semua ingin ada dalam kerukunan. Ada kasih persaudaraan di tempat ini. Nanti suami istri, orang tua dengan anak, sesama pelayan. Mari kita mulai jalin kerukunan ini. Yesus ada di sini, dia ingin menolong kita. Saudara, bereskan dengan Tuhan sebelum kita masuk perjamuan kudus. Saya undang rekan-rekan diaken pelayan Tuhan yang melayani. Untuk maju ke depan, saudara pejamkan mata, bicaralah dengan Tuhan. Mungkin saudara ada kepahitan dengan orang lain. Bereskan. Saya tidak pernah tahu hati saudara. Tapi mungkin berkat itu terhalang karena kita tidak ada kerukunan. Datang kepada Yesus minta ampun. Dia ada di sini, dia ingin menolong kita. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, urapi kami hamba-hambamu yang melayani. Urapi semua jemaat. Kami ingin berpesta rohani. Di mana Engkau akan tinggal terus bersama dengan kami. Betapa dahsyatnya hidup kami. Kalau Engkau ada bersama dengan kami. Kami akan masuk perjamuan kudus. Urapi setiap kami dengan urapan Roh Kudus-Mu. Tuhan sudah menyucikan hidup kami. Dalam nama Yesus, yang percaya katakan amin. Sambil roti dan air anggur dijalankan, nanti WL Singer pemain musik bisa nyanyikan sebuah lagu. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih. Mari dengan hormat Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri. Kepadamu ya Ampunan yang Kau beri, pulihkanku. mari kita pegang roti di tangan kita. Saudara pejamkan mata, pandang kepada Yesus. Dia Bapa yang sangat mengasihi kita. Mungkin saudara sudah berapa bulan tidak beribadah, tidak melakukan lagi perjamuan kudus. Hari ini nikmatilah bersama Tuhan. Jemaat yang ada di rumah, saudara bisa pakai roti, siapkan air anggur, bisa air mineral.
Saya bacakan firman Tuhan. Sebab Dia Bapa yang mengasihi kita. Dia ingin terus tinggal bersama kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah kuterima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Haleluya, mari kita makan bersama dalam nama Yesus. Mari kita angkat cawan kita. Darahnya mengalir untuk menebus dosa saudara dan saya. Pastikan pagi ini kita orang-orang yang sudah diselamatkan di dalam Yesus. Saya bacakan firman Tuhan. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan dengan darah Kristus? Haleluya, mari kita minum bersama dalam nama Yesus. Saudara letakkan cawan itu. Saya ingin beberapa saat ini saudara bisa mengucap syukur kepada Tuhan. Berterima kasih buat apa yang Tuhan sudah berikan. Saudara masih sehat bisa beribadah. Saudara bisa lihat suami, istri, anak orang tua saudara dalam kondisi baik. Sungguh pun mungkin saat ini ada yang tidak baik. Tetap katakan Yesus itu sangat baik. Saudara bisa menikmati hadirat Tuhan. Mari saudara, saya ingin kita menyembah Dia. Tidak ada yang berdiam diri. Tidak ada yang berdiam diri. Mari sembah. Oh, nikmati hadiratnya pagi ini. Saudara yang sudah dipenuhi Roh Kudus, silakan berbahasa roh. Yang dapat karunia bahasa roh, berbahasa roh. Yang belum, saudara bisa bermazmur. Katakan haleluya, puji Tuhan. Saya ingin tidak ada yang berdiam diri. Mari sembah Dia. Oh, mari sembah Dia. Angkat tangan saudara hari ini. Ya lama ya ramasakan. Ya lama ya ramasakan. Oh, ya lama ramasakan. Inak ya lama ya ramasakan. Sembah Dia sudah. Oh, haleluya. Nikmati hadiratnya pagi ini. Ya lama ramasakan. Ya lama ya ramasakan. Oh, ya lama ya ramasakan. Ya lama ya ramasakan. Oh, ya lama ya ramasakan. Ya lama ya ramasakan. Sembah Dia. Oh, sembah Dia. Yesus ada di sini. Dia ada di sini. Dia ada bersama kita. Ya lama ramasakan. Ya lama ya ramasakan. Oh, ya lama ya ramasakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ya lama ya ramasakan. Sembah Dia, nikmati hadirat. Ini masa-masa yang sulit. Ini masa-masa yang sukar. Tapi ada tangan Tuhan yang kuat akan menolong kita. Ya lama ramas. Ya lama ya ramas. Oh, ya lama ya ramas. Ya lama ya ramas. Ya lama ya ramas. Oh, ya lama ya ramas. Ya lama ya ramata karamas. Ya lama ya ramas. Haleluya. Haleluya. Terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih buat keluarga kami yang baik Tuhan. Buat bisnis pekerjaan kami yang baik. Pelayanan kami yang baik.
Kami mulai mengucapkan kata-kata iman kami. Sungguh pun kami belum menikmati kebaikan itu. Tapi kami akan tetap percaya bahwa kami sudah menikmati kebaikan itu. Engkau Bapa yang sangat baik buat kami. Beri kami hati Tuhan yang penuh kerendahan. Kami rendah hati, kemana saja kami pembawa damai. Sebab kami percaya di mana ada kerukunan, di situ ada berkat dan kehidupan. Keluarga kami pasti diberkati. Ada kehidupan, ada kenikmatan hidup. Semua yang hadir, semua yang ikut live streaming, dalam nama Yesus sudah mengalami mujizat Tuhan. Dalam nama Yesus yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati, silakan duduk. Ya. Berjumpa kembali dalam Betani News minggu ini. Kami senang beribadah bersama dengan Anda. Simaklah beberapa informasi yang perlu kami sampaikan. Selamat mengikuti. Kabar sukacita bagi kita, telah dibuka kembali ibadah raya Gereja Betani Yestoya Pusat Malang. Dengan durasi semua ibadah hanya 30 menit dan mengikuti protokol yang harus dipatuhi, Anda dapat beribadah dengan mengikuti jadwal ibadah sebagai berikut. Bagi jemaat yang rindu beribadah, diharapkan dapat mendaftarkan diri dengan menghubungi Bapak Afat untuk ibadah raya pertama, Ibu Umi untuk ibadah raya kedua, Bapak Evan untuk ibadah raya ketiga, Bapak Putra untuk ibadah raya keempat, Bapak Sujadi untuk ibadah raya kelima, dan Ibu Eli untuk ibadah raya keenam. Ibadah raya Gereja Betani Yestoya Malang. Ikutilah ibadah online live streaming pada hari Sabtu 11 Juli 2020 pukul 17.30 WIB yang akan dilayani Evangelis Philip Herianto. Pada hari Minggu 12 Juli 2020 pukul 9 pagi dan 5 sore akan dilayani Pendeta Dr. Samuel Sianto. Ibadah online ini akan disertai dengan perjamuan kudus. Jemaat bisa menyiapkan sendiri roti dan air anggur. Bila kesulitan mendapatkan air anggur, bisa diganti dengan air mineral. Anda dapat menyaksikan tayangan ini di YouTube channel Gereja Betani Malang, www.betanimalang.org. Stay blessed with Bethany English Service, online service on YouTube channel. It will be held on Sunday, 12 of July 2020 at 11 a.m. Evangelist Tirsa Agustina will share the Word of God. Jangan sampai terlewatkan. Saksikanlah ibadah doa malam online live streaming pada hari Kamis 16 Juli 2020 pukul 18.00 WIB yang akan dilayani Bapak Gembala Pendeta Dr. Samuel Sianto. Saksikan tayangan ini di YouTube channel Gereja Betani Malang. Ikutilah ibadah dalam bahasa Madura pada hari Minggu 12 Juli 2020 pukul 12 siang. Ibadah dalam bahasa Madura ini akan dilayani oleh Bapak Gembala Pendeta Dr. Samuel Sianto. Adik-adik Betani Kids, saksikan ya ibadah online Betani Kids Yestoya Malang Pusat dan Cabang pada tanggal 11 hingga 12 Juli 2020 bersama dengan Kak Vivi. Jadwal ibadah anak online pada hari Sabtu pukul 17.30 WIB, pada hari Minggu pukul 7, pukul 9 pagi, pukul 3 sore, dan pukul setengah 5 sore. Hanya buat kamu Super Junior. Saksikan Super Junior Online Service di YouTube channel Betani Malang pada hari Sabtu 11 Juli 2020 pukul 17.30 WIB dan hari Minggu 12 Juli 2020 pukul 9 pagi dan pukul setengah 5 sore. Kalian akan dilayani Kak Yehuda untuk firman Tuhan. Bagi Anda Insta Lovers, Anda dapat mengikuti live Instagram setiap hari pukul 8 malam bersama dengan Bapak Gembala Pendeta Dr. Samuel Sianto. Spesial seri khotbah bagaimana mengatasi masalah hidup ini. Follow Instagram Samuel Sianto. Ikutilah saat teduh bersama live Instagram Pendeta Dr. Samuel Sianto setiap hari Sabtu pukul 4 pagi. Follow Instagram Samuel Sianto. Sebagai upaya untuk mencegah penyebaran virus COVID-19 di gereja kita, maka jemaat dapat memberikan persembahan dan persepuluhan dengan mentransfer dana ke rekening BCA Gereja Betani Indonesia. Anda juga dapat melakukan transaksi digital melalui scan QR Code, M-Banking BCA, Dana, GoPay, Link Aja, OVO, dan lainnya. Ya, puji Tuhan, saudara minggu depan bisa beribadah kembali, bisa kasih info ke teman kita yang lain, karena kadang takut ke sini ya.
Saudara, gereja kita sudah 2 kali dapat berita hoax. Katanya gereja ini ditutup karena kena COVID. Ya, itu tidak benar, saudara ya. Kenapa saudara disuruh menulis? Nah, waktu kami ditanya hamba-hamba Tuhan, kasihan ya gerejamu ditutup. Saya bilang, ditutup apa? Enggak. Loh, ini WA-nya beredar, itu hoax. Coba tanyakan siapa yang kena, nomor berapa waktu hadir ibadah. Nah, ini pentingnya di data, saudara ya. Jadi saya enak aja ngomong ya, ibadah jam berapa, kan ada 6 kali di sini. Yang ibadah ke berapa, nomornya berapa. Tidak ada yang bisa jawab. Yang memangnya hoax, saudara ya. Puji Tuhan, saudara hari ini sudah ibadah. Mari kita akhiri ibadah kita. Kita bangkit berdiri, ya. Kita nyanyikan dulu sebuah lagu ya. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu, kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Mari kita angkat tangan kita di hadirat Tuhan, katakan segala pujian, segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu, kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu, terpujilah namamu, Yesus Tuhan, terpujilah namamu. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau yang menyelesaikan seluruh ibadah kami. Biar Tuhan Yesus yang kami permuliakan. Seluruh hamba-hambamu yang sudah melayani, diberkati berlimpah-limpah oleh Tuhan. Jemaat yang sudah mengembalikan persepuluhan, berkorban untuk pekerjaanmu di Betania Stoya Malang. Tuhan berkati sesuai janji firman Tuhan. Kami selalu berdoa Tuhan, untuk bangsa dan negara Indonesia yang kami cintai. Kami bersatu hati berdoa dalam nama Yesus. Hentikan virus corona ini Tuhan. Biar bangsa kami menjadi bangsa yang sehat, yang kuat, diberkati oleh Tuhan. Dan seluruh jemaat Betania Stoya Malang dan cabang-cabang yang ada. Dan seluruh saudara kami yang mengikuti lewat live streaming ini. Semua dalam nama Yesus, kami dilindungi dan diberikan sehat yang prima. Sebentar kami tinggalkan tempat ini, Tuhan buat kami selamat di tempat kami masing-masing. Dan sekarang Tuhan, hamba-Mu memohonkan berkat untuk kami semua. Mari kita angkat kedua belah tangan kita. Kita akan terima berkat dari Tuhan. Kekasih-kekasihku, sekarang terima, bawa dan nikmatilah berkat-berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari anaknya Yesus Kristus, dan persekutuan dengan kuat kuasa Roh Kudus. Mulai pagi ini sampai Maranatha Yesus datang kali yang kedua, kita pasti diberkati berlimpah-limpah oleh Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang diberkati katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Saudara boleh duduk dulu. Nanti yang dari depan di situ ada kotak persembahan. Kalau saudara mau pakai gesek atau OVO tadi atau mau transfer bisa di luar. Ya, yang dari belakang, saudara dari atas balkon juga bisa lewat belakang, pintu belakang ya. Silakan, jangan lupa jaga jarak, cuci tangan, minum obat cacing. Oh enggak ya. Ya, mari. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati saudara ya. Sudah tidak pakai salaman sekarang ya. Ya. Yang belakang.